Halo, nama saya Wilda. Di video kali ini saya akan menjelaskan tata cara pendaftaran untuk ke peradilan agama. Yang pertama itu, pihak berperkara datang ke pengadilan agama dengan membawa surat gugatan. Habis itu mereka pihak berperkara menghadap ke petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan tersebut. Selanjutnya, petugas meja pertama memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenan dengan perkara yang diajukan oleh si penggugat tersebut. Kemudian yang keempat, petugas meja pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan surat kuasa. Jadi kalau ada surat kuasa harus kita lampirkan, dan dengan membayar surat kuasa tersebut terus harus dibuat dalam 3 rangkap. Lalu yang kelima, pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kasir surat gugatan atau permohonan tersebut dan surat kuasa untuk membayar SKUM, yaitu surat kuasa untuk membayar. Terus yang keenam, pemegang kas menandatangani surat kuasa untuk membayar atau SKUM, membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam surat kuasa untuk membayar SKUM dan dalam surat gugatan atau permohonan. Terus yang ketujuh, pemegang kas menyerahkan asli surat kuasa untuk membayar atau SKUM kepada pihak yang berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank. Terus yang ke-8, pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Yang ke-9, setelah pihak berperkara menerima slip dari hasil pembayaran tadi di loket tersebut yang telah divalidasi dari petugas layanan bank. Terus yang ke-10, pemegang kas setelah meneliti slip bank tersebut kemudian menyerahkan kembali kepada pihak yang berperkara. Lalu yang ke-11 itu ada petugas meja kedua. Jadi setelah tadi kan udah meja pertama, habis itu ke meja kedua mendaftar surat gugatan atau permohonan dalam register yang bersangkutan serta memberi nomor register. Terus yang selanjutnya, petugas meja kedua menyerahkan kembali rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara. Lalu kemudian selanjutnya adalah tahap pendaftaran tersebut selesai. Jadi pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan. Setelah ditetapkan susunan majelis hakim atau PMH-nya dan hari sidang pemeriksaan perkaranya atau PHS. Lalu selanjutnya itu setelah tadi proses pendaftaran, kita masuk ke prosedur beracaranya, tata cara beracara di peradilan agama. Yang pertama, setelah perkara didaftarkan, pemohon atau penggugat dan pihak termohon atau tergugat serta turut termohon atau turut tergugat menunggu surat panggilan. Jadi mereka harus nunggu surat panggilan dulu untuk menghadiri persidangan. Terus lanjut ke tahap persidangannya. Yang pertama itu majelis hakim memeriksa identitas dari mungkin si penggugat dulu dan atau suaminya atau keluarganya yang lain. Terus jika dari Anda dan suami hadir, maka majelis hakim berusaha mendamaikan dulu. Ini tata cara prosedur untuk perceraian ya. Jadi kalau Anda dan suami hadir, maka majelis hakim berusaha mendamaikan Anda dan suami dulu, baik langsung maupun melalui proses mediasi. Terus majelis hakim berusaha mendamaikan Anda dan suami dalam setiap kali sidang, namun Anda punya hak untuk menolak untuk berdamai. Jadi kita punya hak juga untuk menolak dari mediasi yang diberikan hakim tersebut. Anda dan suami boleh memilih mediator yang tercantum dalam daftar yang ada di pengadilan tersebut. Bila upaya damai tidak berhasil, majelis hakim akan memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan gugatan penggugat. Tahap ke-6, kesempatan tergugat untuk menjawab gugatan penggugat baik secara lisan maupun tertulis. Jadi di sini tuh udah mulai tahap replik duplik ya, jawab-menjawab. Lalu tahap ke-8, kesempatan tergugat untuk menjawab kembali tanggapan replik. Ke-9, kembali lagi ke penggugat akan dimintakan bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dan tergugat akan dimintakan bukti juga. Jadi si penggugat dan tergugat sama-sama diminta bukti untuk menguatkan gugatan mereka. Tahap ke-10, penggugat dan tergugat menyampaikan kesimpulan akhir terhadap perkara yang sedang diperiksa.
tahap ke-11 majelis hakim akan bermusyawarah. Jadi setelah penggugat dan tergugat menyampaikan bukti, replik dan duplik semuanya sudah lengkap, maka hakim akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan mengenai perkara yang sedang berlangsung tersebut. Tahap terakhir yaitu majelis hakim akan membacakan putusan hasil musyawarah majelis hakim. Lalu setelah perkara diputus, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan hukum seperti hukum verset, banding, dan peninjauan kembali. Selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara diputus atau diberitahukan. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara permohonan talak pengadilan agama: 1. Menetapkan hari sidang ikrar talak. 2. Memanggil pemohon dan termohon untuk menghadiri sidang ikrar talak. 3. Jika dalam tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkan sidang ikrar talak, suami atau kuasa tidak melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan. Lalu setelah pelaksanaan sidang ikrar talak, maka dapat dikeluarkan akta cerai. Lalu setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk perkara cerai gugat, maka dapat dikeluarkan akta cerai tersebut kalau semuanya sudah berjalan ya. Untuk perkara lain, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para pihak yang berperkara dapat meminta salinan putusan. Yang terakhir, apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan objek sengketa. Jadi kalau mereka ada menyampaikan penyitaan terhadap suatu barang, jadi objek tersebut harus diserahkan ya. Kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak pemenang dapat mengajukan permohonan eksekusi langsung ke pengadilan agama yang memutus perkara tersebut. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.